Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun atas nama Aulia Rahman ingin mempresentasikan psikologi umum ulangan tengah semester atau resuman. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan aliran dalam psikologi. Yang pertama yaitu sebelum tahun 1987 psikologi dipelajari oleh ahli filsafah dan ahli faal atau fisiologi sehingga dianggap sebagai bagian dari keduanya. Pada masa itu belum ada pembuktian secara empiritis atas ilmiah. Pada abad ke-19 Wilhelm Wundt telah melepaskan psikologi dari ilmu filsafah dan ilmu faal serta ilmu alam dengan mendirikan laboratorium psikologi pertama pada tahun 1875. Sejak saat itu psikologi dianggap sebagai ilmu yang telah berdiri dan Wilhelm Wundt disebut sebagai bapak psikologi modern. A. Fase perkembangan dan pertumbuhan psikologi. Pada fase ini umumnya ahli psikologi juga merupakan ahli filsafah. Maka tidak heran mengapa filsafah sangat mempengaruhi psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad ke-1900-an. Dunia psikologi mengalami perubahan besar. Tepatnya pada tahun 1879 berdiri laboratorium psikologi pertama yang didirikan oleh Wilhelm Wundt, menandakan psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Aliran-aliran psikologi. 1. Strukturalisme. 2. Fungsionalisme. 3. Behaviorisme. Yang keempat, psikologi analisis. Yang kelima, aliran humanistik. Yang keenam, aliran gestalt. Perkembangan manusia atau teori empirisme, nativisme, konvergensi. Secara umum, perkembangan adalah perubahan ke arah yang lebih dewasa. Perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan merupakan bagian pribadi fungsional yang kualitatif mengalami perkembangan, yaitu hanya berorientasi pada keadaan psikologis manusia mulai lahir hingga meninggal. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional, sedangkan pertumbuhan bagian pribadi material yang kuantitatif mengalami perubahan. B. Teori empirisme ialah teori psikologi pendidikan yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan individu dan menyatakan bahwa perkembangan individu tergantung dari keadaan lingkungannya di mana dia berada, sedangkan pembawaan tak berpengaruh. Teori empirisme menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang kebenaran yang sempurna tak diperoleh dengan akal, tetapi diperoleh atau bersumber dari panca indera individu, yakni mata, lidah, telinga, dan kulit dan hidung. Perkembangan mencakup 3 aspek. Perkembangan fisik yaitu perubahan tinggi dan berat badan. Perkembangan kognitif yaitu perubahan pada proses berpikir, daya ingat, dan bahasa. Perkembangan kepribadian dan sosial yaitu perubahan pada konsep diri, hubungan interpersonal. B. Tahap-tahap perkembangan manusia. Yang pertama, masa bayi sejak lahir sampai usia 2 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak 2 tahun sampai 12 tahun. Masa preadolesen usia 12 tahun sampai 15 tahun.
Masa adolesen yaitu 15 tahun sampai 20 tahun. Masa pematangan diri setelah umur 20 tahun lebih. C. Teori nativisme ialah mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Faktor pembawaan, baik berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. D. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergen yang artinya bersifat menuju suatu titik pertemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu titik dasar atau bakat keturunan maupun lingkungan dan lain sebagainya. Gejala jiwa campuran atau perhatian, kelelahan dan sugesti. Pengertian perhatian. Perhatian adalah proses secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan maupun proses kognitif lainnya. Proses atensi membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas, yang kemudian akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. 1. Pembawaan. 2. Latihan dan kebiasaan. Kebutuhan, kewajiban, keadaan jasmani, keadaan jiwa, keadaan suasana dan sekitar. Terakhir, kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. Pengertian kelelahan. Kelelahan adalah sesuatu keadaan atau kondisi baik jasmani atau fisikis, bukan suatu dorongan tertentu. Di samping itu, kelelahan juga berarti berkurangnya tenaga manusia untuk melakukan sesuatu. Pengertian sugesti. Sugesti adalah sesuatu proses di mana seseorang individu menerima suatu pernyataan dari orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu. Sugesti yang mempengaruhi terhadap pikiran bawah sadar seseorang disebut sugesti hipnotis. Macam-macam sugesti. Yang pertama, sugesti kerumunan atau quote suggestion. Yang kedua, sugesti negatif atau negative suggestion. Yang ketiga, sugesti phrase test atau phrase test suggestion. Cara-cara menyugesti. Yang pertama, membujuk. Kedua, memuji. Ketiga, menakuti. Keempat, menunjukkan kekurangan dan kelebihan. Peran sugesti. 1. Dalam kepemimpinan. Pimpinan banyak disenangi anak buahnya. Adanya kepercayaan besar kepada pemimpinnya. Pimpinan akan dihormati, diturut dan diperhatikan segala perintahnya. 2. Dalam lingkungan sekolah. Anak-anak dihormati pimpinan dan gurunya. Anak-anak memperhatikan pelajaran yang diberikan. Anak-anak akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah ataupun yang diberikan oleh gurunya. Metode penyelidikan dalam psikologi. Pengertian metode penyelidikan dalam psikologi. Metode ilmiah juga dapat diartikan sebagai metode penyelidikan karena menggunakan penyelidikan untuk memperoleh kebenaran. Metode ilmiah dianggap metode ilmiah yang paling ilmiah karena mengarah kepada terbentuknya ilmu pengetahuan atau scalency. Sementara metode non-ilmiah atau berdasarkan keluhan pendapat, otoritas, intuisi, rasionalisme, dan empirisme membentuk ilmu pengetahuan berdasar pada akal sehat yang selanjutnya disebut dengan istilah common sense. Manfaat psikologi pendidikan. Merumuskan program pembelajaran secara tepat. Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Memberikan bimbingan atau konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar siswa, menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Menilai hasil pembelajaran yang adil. Macam-macam metode penyelidikan.
1. Metode observasi. Yang kedua, metode observasi naturalistik. Yang ketiga, metode eksperimen. Yang keempat, metode tes. Yang kelima, metode koesioner. Keenam, metode interview. Yang ketujuh, metode studi khusus. Yang kedelapan, metode penyelidikan klinis. Yang kesembilan, metode sosimetris. Macam-macam aliran psikologi. Aliran psikologi struktural. Yang kedua, aliran psikologi fungsionalisme. Yang ketiga, aliran psikologi asosiasionisme. Yang keempat, aliran psikoanalisa. Yang kelima, aliran behaviorisme. Yang keenam, aliran Hermek. Yang ketujuh, aliran Gestalt. Yang kedelapan, aliran humanistik. Yang kesembilan, aliran kognitif. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.